Selamat sore untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian, perkenankan dalam komunitas hukum ini saya menjelaskan tentang perbuatan hukumnya dari sisi telekomunikasi. KRT BRTI itu adalah Komite Regulasi Telekomunikasi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Saya bersama 5 orang yang lain. Di Kominfo itu ada 6 orang wakil masyarakat, 6 orang profesional yang dianggap profesional diseleksi dari sekian ratus orang untuk mewakili masyarakat, mendampingi Menteri Kominfo untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan dan juga menilai apa yang sudah terjadi. Jadi Indonesia menyerahkan kepada pihak swasta, mengundang pihak swasta untuk menyediakan ini. Nah, bagaimana negara mengatur pelaksanaannya? Jadi tugas kita adalah menyediakan akses informasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa negara telah memproklamirkan bahwa penyediaan akses informasi itu adalah merupakan hak dasar warga negara gitu. Karena di situ mereka melihat bahwa dengan diberi akses informasi, masyarakat itu bisa secara mandiri untuk berusaha untuk mencari kreasi-kreasi usaha untuk menjalankan kegiatan sehari-hari gitu. Lanjut Mas. Jadi yang harus dibangun banyak itu. Jaringan antar pulau, jaringan kabel laut, satelit, jaringan sampai ke rumah-rumah, fiber optik sampai ke rumah-rumah. Ya. Dan ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan serat optik, ada yang menggunakan radio gitu. Lanjut. Lanjut. Terus saja target. Terus. Nah, kemudian Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 memformulasikan aturan main di dalam penyelenggaraan itu menjadi yang komersial itu menjadi dua. Yang komersial itu menjadi dua, yaitu penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Filosofi bisnisnya adalah yang punya modal besar itu membangun jaringan telekomunikasi, yaitu kabel laut, fiber optik, satelit, dan jaringan seluler yang terdiri dari puluhan ribu BTS tersebar di seluruh Indonesia, yang itu modalnya adalah ratusan triliun. Setelah jaringan telekomunikasi ini terbangun, maka kemudian secara alamnya tentu saja jaringan ini harus digunakan semaksimal mungkin. Nah, dalam menggunakan jaringan semaksimal mungkin itu, yang memiliki jaringan bekerja sama dengan pengusaha yang lebih kecil, UKM itu, ya, salah satunya adalah AM2 dan ISP yang ratusan itu, dan ke depan itu akan menjadi berjumlah ribuan. Jadi yang membangun jaringan tentu saja yang memiliki modal besar. Dan itu tidak mungkin kabel laut itu ada lebih dari 5, lebih dari 2 gitu. Secara natural itu memang jumlahnya terbatas karena padat modal. Nah, setelah jaringan dibangun, dia dimanfaatkan untuk UKM-UKM, untuk yang memanfaatkan banyak. Itulah yang disebut dengan penyelenggara jasa telekomunikasi. Karena itu di dalam pasal 9 terus pasal 9 ya, di dalam pasal 9 dikatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyediakan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan. Ya pasti itu secara alamiah begitu. Sampai pada poin ini kejaksaan paham ini. Jadi kasus ini sudah sejak Oktober 2011. Kami KRT BRTI juga sudah dipanggil ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Meskipun pada saat itu kami penasaran juga. Loh, bukannya laporan itu seharusnya dilimpahkan kepada Kominfo gitu. Seharusnya laporan LSM itu dilimpahkan kepada Kominfo, baru kita menindaklanjuti kebenaran laporan itu. Tapi ya kami karena beberapa pimpinan Kominfo kita hormati proses hukum gitu. Kalau saya pribadi tidak bisa menerima itu karena yang dihormati yang mananya gitu. Karena Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan itu adalah kewenangan PPNS Kominfo gitu.
Akhirnya karena itu berlanjut terus, persoalannya sangat sepele sebetulnya. Sangat sepele. Ini bukan salah tafsir. Perlu digarisbawahi di sini bukan salah tafsir sama sekali. Ini tidak mengerti tentang radio dan frekuensi. Bukan salah tafsir. Jadi kalau salah tafsir itu terlalu mulia gitu, terlalu tinggi. Jadi salah ngerti, tidak mengerti radio dan frekuensi. Itu urusannya gitu. Itulah yang kami berusaha menjelaskan. Kami beritikat baik menjelaskan karena kami sadar kami ini sama-sama satu atap di dalam sesama aparat penegak regulasi gitu ya. Kami Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia beritikat baik menjelaskan itu kepada mereka gitu. Karena itu di media di Januari 2012 kami tampilkan di media itu bahwa kami katakan kami mencintai Kejaksaan Agung gitu ya, institusi Kejaksaan Agung. Kami mencintai mereka. Ya. Tapi kami tidak setuju dengan perilaku beberapa oknum yang ngotot diberitahu bahwa frekuensi itu bukan seperti itu gitu. Bahkan di Undang 36 sendiri menyatakan frekuensi adalah sumber daya terbatas. Itu sebenarnya juga misleading gitu ya. Frekuensi itu baru ada kalau ada pemancarnya, kalau ada radio gitu. Ada pemancar radio dinyalakan, dicolokkan ke listrik, dinyalakan baru ada frekuensi gitu. Barang siapa menyentuh hewan. Nah, inilah yang kemudian kalau itu BTS ribuan BTS dibangun untuk melayani kita menelpon, bisa kemana-mana menelpon karena ada ribuan BTS yang melayani kita. Kita berpindah dari satu tempat dilayani satu BTS, pindah ke wilayah lain dilayani BTS yang lain, terus begitu. Nah, tentu saja pada saat kita menelpon ya melalui jaringan radio seluler. Yang menggunakan frekuensi itu ya jaringan radio selulernya itu gitu. Yang menggunakan frekuensi itu ya pemancarnya itu gitu. Indosat dan lain itu bahkan dia tidak menggunakan karena cara teknis yang menggunakan tuh kalau ada pemancar yaitu Indosat dan lain itu dan semua pelanggan kita semua ini menggunakan jaringan seluler gitu. Ini yang sering dibolak-balik. Di dalam dakwaan ditulis selain menggunakan jaringan seluler, AM itu juga menggunakan frekuensi. Lah ini pernyataan yang konyol gitu. Ini bukan sekali. Selain menghidupkan lampu, juga menghidupkan cahayanya kan repot ini. Gitu. Jadi ini yang sebetulnya sumber persoalannya ini Pak gitu. Kami sampai capek menjelaskan karena kami dituduh Bapak ini pembela koruptor gitu. Enggak, kami tidak sedang membela itu, tidak sedang Indosat. Tetapi yang menjadi persoalan besar di sini adalah skema bisnis yang sudah benar, yang sudah alamiahnya begitu, itu disalahkan gitu. Kebetulan aja mencuat di AM2 dan Indosat. Gitu. AM2 menggunakan frekuensi dengan cara yang berpikir yang keliru. Konsekuensinya adalah kemudian kalau pakai frekuensi harus bayar biaya pakai frekuensi. Itu persoalannya. Jadi kalau ada pemikiran bahwa si A ini menggunakan frekuensi, maka konsekuensinya adalah berarti si A harus bayar biaya hak menggunakan frekuensi, memancarkan frekuensi maksudnya. Kenapa frekuensi itu diatur? Karena pemancar itu Pak, kalau memancarkan frekuensi yang sama-sama nggak berfungsi. Pemancar A, pemancar B, terus nggak ditata, memancar di frekuensi yang persis sama-sama nggak berfungsi. Karena itu pemerintah harus ngatur gitu. Jadi frekuensi itu bukan tanah, bukan barang yang terus dibagi-bagi, bukan Pak, itu kosong. Gitu. Jadi frekuensi itu ada kalau ada pemancar. Nah, siapa yang membangun pemancar supaya tertib harus izin kepada negara, kepada pemerintah. Itu. Nah, kalau dianggap menggunakan frekuensi itu sama saja dengan dituduh membangun memancarkan frekuensi. Yang paling ditekankan betul itu. Tanpa izin. Jadi begitu salah mikirnya, dakwaannya menjadi banyak Pak. Ini kesusahan sistematis. Karena mikirnya saya keliru. Dakwaannya jadi kreatif banyak sekali. Yang tanpa izin, pengalihan frekuensi, menggunakan bersama, ini itu berantai Pak. Dan makin seru dan makin berat kita menjelaskan kepada masyarakat. Tuduhan sebanyak itu kok dibela gitu. Ya, jadi ini persoalannya. Jadi begitu dituduh menggunakan frekuensi, ada konsekuensi besar yaitu membayar BHP, membayar biaya hak penggunaan frekuensi yang besarnya persis sama dengan yang telah dibayar oleh Indosat.
Itu pun angkanya salah, Pak. 1,3 triliun itu adalah yang dibayar Indosat 2006 sampai 2011 untuk satu blok frekuensi. Angkanya persis 1,38 triliun. Mungkin Demokrat nanti. Kenapa? Karena dituduh menggunakan frekuensi. Kalau dituduh menggunakan frekuensi, oh berarti harus bayar BHP. Wah, ini bayar BHP-nya berapa? 1,3 triliun. Ini yang terjadi gitu. Lah, oh berarti belum bayar BHP dong? Belum. Oh kalau gitu kerugian negara. Kalau kerugian negara, oh korupsi. Kenapa belum masuk? Kenapa korupsi? Ya karena kalau bukan korupsi, kejaksaan nggak bisa nangani, Pak. Karena kalau ini undang-undang tindak pidana telekomunikasi, ya tentu yang ngurus harus Menkominfo. Tapi supaya ini bisa ditangani oleh yang lain, ya dibungkus saja dengan korupsi biar saya bisa masuk kan gitu. Jadi seperti itu, Pak, yang terjadi. Jadi itu adalah dua bukti dakwaan dari saya crop dari surat dakwaannya, dari crop itu salahnya di situ, nggak ngerti bagasi. Yang kedua, kemudian nggak ngerti cartup juga, jaringan tertutup itu. Di situ ada dakwaan seharusnya ANT itu hanya boleh menggunakan jaringan tertutup untuk melayani publik. Gitu. Nah ini juga konyol juga. Bagaimana mungkin jaringan tertutup harus terbuka gitu? Itu apa gambaran umum dari perbuatan yang sebetulnya dituduhkan gitu. Nah dampaknya tentu sangat besar, Pak. Dampaknya Ibu Bapak sekalian, dampaknya tentu sangat besar karena nanti tujuan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional itu juga akan terhambat dengan kasus ini gitu. Kenapa? Karena semua takut, Pak. UKM kalau dengan omset hanya 10 miliar terus disuruh bayar 1,3 triliun ya tentu bangkrut langsung, Pak. Ini jadi jaringan seluler dibangun, yang bangun itu bangun BTS ribuan BTS. Nah ribuan BTS ini yang memancarkan frekuensi. Sehingga kalau membangun yang semua itu yang menggunakan jaringan seluler gitu.